Shalom dan salam sejahtera. Bacaan renungan harian diambil dari buku Agar Kita Tidak Lupa. 1 April 2026, bacaan hari Rabu. Mari berdoa. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini mengundang kehadiran Tuhan sekali lagi. Tuntunlah kami Tuhan untuk mengerti firman dan bacaan yang kami akan baca dan dengarkan bersama pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Tajuk bacaan, bagaimana dengan kematian? Bagian kedua. Ayat inti, karena ganjaran dosa ialah kematian, tetapi kurnia Allah ialah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Memandangkan pergelutan yang dialami oleh Ellen White semasa usia mudanya terhadap ajaran tradisional mengenai neraka, tidak mengherankan bahwa dalam tahun-tahun dewasanya beliau menulis bahwa adalah di luar kemampuan minda manusia untuk menganggarkan kejahatan yang telah dibawa oleh ajaran sesat tentang penyiksaan abadi. Agama Alkitab penuh dengan kasih dan kebaikan serta melimpah dengan belas kasihan telah digelapkan oleh tahyul dan diselubungi dengan ketakutan. Pandangan yang mengerikan tentang Tuhan yang telah tersebar ke seluruh dunia melalui ajaran mimbar telah menjadikan ribuan, ya berjuta-juta orang yang skeptis dan tidak beriman. Dia seterusnya menunjukkan bahwa ajaran tradisional ini adalah sebahagian daripada ajaran Babel atau ajaran yang mengelirukan dari gereja yang mencampurkan teori manusia dengan kebenaran Tuhan. Saya akui bahwa isu yang sama telah mengganggu saya. Sehingga pada tahun 1997, saya menulis sebuah artikel untuk Signs of the Times yang bertajuk The Infinite Hitler. Ide asasnya ialah jika ajaran tradisional gereja mengenai neraka adalah benar, maka ia akan menjadikan Hitler dan Stalin kelihatan seperti orang yang agak baik. Lagipun, mangsa mereka akhirnya mati, manakala Tuhan boleh membakar mangsanya dalam penderitaan sedar sepanjang zaman kekekalan yang tiada henti. Nampaknya, orang lain juga melihat logik artikel tersebut karena ia menerima anugerah merit daripada Associated Church Press pada bulan Jun 1998. Sudah tentu, saya tahu bahwa ramai orang ingin bersetuju karena saya telah memetik pemimpin-pemimpin evangelis seperti John R.W. Stott dan Clark Pinnock serta yang lain telah menolak pandangan tradisional demi pandangan yang berasaskan Alkitab. Namun apakah pandangan Alkitab? Dan bagaimana para Adventis sampai kepada pemahaman tersebut? Kita akan mulai mengkaji soalan-soalan ini esok. Namun adalah penting untuk terlebih dahulu menyadari bahwa isu asasnya melibatkan sama ada manusia dilahirkan dengan keabadian. Falsafah Yunani mengatakan iya, tetapi Alkitab sambil mengakui bahwa Tuhan memilikinya sesuai 1 Timotius pasal 6 ayat 16 menyatakan bahwa satu-satunya manusia yang akan menerimanya ialah mereka yang percaya kepada Yesus. Dan mereka tidak akan menerimanya sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Sesuai 1 Korintus pasal 15 ayat 51 hingga 55. Kini, keabadian bermaksud tidak tertakluk kepada kematian. Oleh itu, jika orang jahat memilikinya, mereka secara definisi akan hidup dalam beberapa bentuk sepanjang kekekalan. Tetapi jika mereka tidak memilikinya, mereka harus seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam Roma pasal 6 ayat 23, yaitu mati. Tidak ada pilihan lain yang wujud. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyediakan anugerah keabadian kepada mereka yang percaya kepada Yesus.
Dan kami juga bersyukur bahwa dosa dan orang berdosa tidak kekal abadi. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.